Thank you sudah berkali sudah memberikan LinkedIn privilege. Hari ini gue bakal ngobrol sama Raditya Dika. Boleh. Terhadap creators economy. Semua Sikat. pertanyaan terhadap orang-orang kreatif yang pengen tahu nih, Bang Radit. Iya. Pertama, orang tuh berasa masuk ke industri kreatif tuh terkesan bebas. Karena dari yang harus kerja 8 jam dipikir bebas. Betul. Tapi bebas itu akhirnya memberikan suatu dinamika tersendiri. Iya. Dan alhasil orang pun akhirnya nggak bisa konsisten. Betul. Gimana Bang Radit terhadap stigma negatif terhadap industri kreatif itu emang harus kerja based on mood? Aduh, itu gue dimarahin dulu tuh sama guru gue. Jadi gue punya guru nulis. Waktu itu gue cerita ke dia, Mas kok bisa nulisnya rajin banget nulis dan bisa bikin terus tulisan. Padahal kita kan kadang nggak mood ya gitu. Terus dia bilang ke gue, Radit jangan kalau jadi penulis nggak boleh cengeng, dia bilang. Wah itu nohok banget buat gue. Karena berarti selama ini gue cengeng. Kalau nulis gue harus di tempat yang gelap. Kalau nulis gue harus dengerin lagu. Ini aplikasinya buat kegiatan kreatif lain lah ya. Kalau ngelukis, kalau nulis, kalau apa. Jadi omongan dia itu benar-benar nusuk banget. Dan gue nggak mau menganggap diri gue cengeng. Menulis hanya bisa, sebuah seni itu hanya bisa keluar dengan kondisi-kondisi tertentu seperti mood yang baik gitu. Itu gara-gara dia. Setelah itu gue bisa nulis di dalam mobil, lagi gerak gue bisa nulis. Gue pernah nulis di Singapura, studio IMAX baru buka saat itu. Gue di dalam studio IMAX, gue nonton film kurang seru buat gue. Gue pergi ke A1, buka laptop, gue nulis, jujung gue nulis, bisa gue. Sampai hari ini gue bisa, gue di HP bisa, di kertas bisa, di tisu bisa. Jadi gue nggak percaya yang namanya mood. Gue percaya sama alasan yang membuat kita aman gitu. Maksudnya gampang ya nyalahin mood dibanding nyalahin kita kan. Karena aku tidak salah, aku tidak bisa nulis karena bukan salahku, salah moodku. Aku tidak bisa bikin ini karena bukan salah aku. Ini karena ruangan ini tidak terlalu dingin buat aku gitu. Kan paling enak nyalahin yang lain dibanding diri kan. Jadi ketika kita udah bisa bebasin itu, produktivitas pasti akan jauh lebih naik sih gitu. Coba gue kasih perannya netizen kali ya. Peran netizen biasa mengasosiasikan dengan hasil. Gue nggak mood makanya hasil jelek gitu. Jadi mereka tuh tidak bisa menerima realita bahwa hasilnya jelek gitu. Betul. Terus? Nah, mungkin dari ceritanya Bang Radit terkesan kayak seakan-akan memberikan kesan kayak hasil jelek tuh sesuatu yang normal gitu. Iya. Nah gue kalau lagi nulis terus nggak mood kayak tadi kan, lagi nggak apa segala macam, kan gue paksain karena nggak boleh cengeng dong. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit. Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Gue kalau lagi nulis nggak mood, gue paksain. Hasilnya jelek hasilnya. Tapi satu halaman tulisan jelek lebih bagus daripada tidak ada halaman sama sekali. Karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi lumayan. Yang suatu hari satu halaman tulisan lumayan bisa diperbaiki jadi baik. Satu hari satu halaman tulisan baik bisa jadi halaman layak terbit. Tapi kalau 0 halaman selamanya akan jadi 0 karena nggak ada yang bisa diapa-apain. Artinya membiasakan diri untuk membuat sesuatu yang jelek itu penting juga, itu skill juga tuh. Skill dan keahlian untuk gue bikin pasti jelek, it's okay, I will make it better gitu. Jadi rasa-rasanya sih sebagai pekerja kreatif ya biasain aja bikin yang jelek-jelek sih. Tapi biasain juga bikin itu jadi bagus gitu. Tapi mungkin gue bisa kontekskan kepala dua kali ya. Kepala dua? Ya kalau misalnya konteksnya tanda kutip yang lebih dewasa kan pasti jelasnya mempunyai kedewasaan untuk berpikir, oh mungkin emang gak cocok aja gitu kan. Tapi kalau kepala dua kan ambisinya luar biasa kan, I'm the best gitu kan. Mungkin ada tips gak buat yang kepala dua menerima rejection ini? Karena gue udah terlalu jauh sama kepala dua, udah setengah umur gue. Kalau mau memotivasi ya, kalau kita bicara soal motivasi lah. Saran itu pun gue juga dapetin di umur gue yang 20-an. Perubahan mindset itu gue dapetin di umur 20-an. Mungkin orang-orang 20 tahunan itu kan masih sangat dekat dengan ego kan. Ego yang membara-bara kan. Bahwa akulah yang terbaik, akulah yang paling hebat kan. Nah bayangin anak 20-an kayak gue,
Dimana buku pertama yang ditulis bestseller langsung. Kami jantan. Tiba-tiba dibilang cengeng sama guru sendiri. Itu kan lumayan menyakiti. Oh, setelah berarti? Iya. Lumayan menyakiti ego kan. Nah untuk itulah makanya gue tidak mau untuk jadi cengeng gitu. Ya rasanya mungkin teman-teman yang 20, kalau kita mau poking ke ego mereka, emang lo mau kalah sama diri lo sendiri? Bukannya lo penguasa dari badan lo dan pikiran lo sendiri, masa lo kalah sama hal-hal di luar itu gitu. Gitu sih. Bang Radit sebagai yang udah berkarya di segala macam profesi dari penulis, filmmaker dan segala macam, kalau dimakrokan, proses kreatif apa yang menurut Bang Radit udah nomor 1 ini gue harus prioritaskan? Jelasnya semuanya sama pentingnya lah. Tapi kalau ngomong skala prioritas, ada satu keterampilan gak yang harus gue asah terus gitu? Keterampilan atau aspek kali ya, aspek aja ya. Dari semua proses kreatif yang paling penting dari semuanya, itu development. Development itu yang terbaik. Gua nggak akan berani bikin apapun kalau gua nggak run through development proses. Artinya bikin buku Timun Jelita, gua punya story developer. Artinya gua tektokan sama dia yang babat abis semua ide-ide gua. Begitu udah selesai gua tulis sendiri. Taruh ke editor yang ngebabat gua, di develop lagi sama editor. Development itu yang paling krusial, 100% nomor 1 yang harus dilakuin. Artinya berbagi ide dan rela ide itu dikeroyok rame-rame sama orang-orang. Itulah proses development, dikembangkan bersama-sama. Semua konten YouTube itu melalui proses development, stand up comedy gua. Padahal gua datang sendiri bawa mikrofon, tampil depan banyak orang. Itu aja melalui proses development. Gua ada stand up comedy developer sendiri yang tugasnya ada mengembangkan ide-ide gue, yang akhirnya gue balikin lagi, dia balikin lagi, terus kita ngetes ke penonton. Film apa lagi? Film, development film tuh bisa 3 bulan sendiri. Kalau dilawan sama kontras sama stand up komedi lead time-nya sama 3 bulan juga. Kalau stand up kita 2 bulan. Kalau ini gue. Oke. Kalau pace gue. Pace-nya 2 bulan baru show. Jadi lead time-nya 2 bulan gitu. Yes, kalau gue. Oke. Kalau gue. Film kenapa 3 bulan? Karena kita ketemu seminggu sekali. Jadi sebenarnya kalau bisa dipadetin kayak stand up mungkin bisa sebulan 2 bulan juga sih sebenarnya ya. Kalau mau gokil gitu ya. Kalau mau itu. Tapi development itu nggak bisa enggak. Sayang banget seorang seniman yang tidak melalui proses itu. Ada keterampilan apa gak di development yang benar-benar harus difokuskan? Contoh mungkin menulis kah, review dan audit, apa yang satu aktivitas yang gak bisa di shortcut pas development ini? Menerima kritik pasti. Karena itu paling susah di awal-awal. Makanya kelas-kelas nulis di luar negeri, di hari pertama mereka belajar nulis, si instrukturnya biasanya bilang, mana tulisannya ditaruh di atas meja, tulis di atas meja. Sekarang oper ke sebelah kanan. Teman-temannya suruh komentarin jeleknya di mana. So we have to learn untuk handling criticism kan. Kenapa? Karena itu yang paling penting dalam proses development. Di mana idenya bersedia dikritik dan dikembangkan. Itulah the whole point of development. Nah sayangnya banyak seniman, banyak penulis, banyak komedian yang ngerasa apa yang dia bikin adalah bayi dia yang tidak boleh disakiti siapapun. Nah itu justru yang paling berbahaya kalau buat Self image-nya udah terlalu ekstrim gitu. Rasa sayangnya terhadap karya dia udah terlalu tinggi sehingga tidak bersedia dicampuri tangan orang lain. Oke, itu masuk ke poin kita sebelumnya lah, dimana kita harus mempunyai ego yang kita coba. Buat gue itu berbahaya. Kalau gue udah sampai level itu, buat gue itu berbahaya gitu. Karena gue jadi nggak punya mata yang fresh untuk melihat apa yang gue bikin. Bang Radit menurut gue kan agak unik ya, pekerja kreatif tapi backgroundnya itu malah industri finance, ya kan? Nah, menurut gue itu bisa kalau bahasa Seth Godin sapi ungu lah. Oke. Dimana ya? Purple cow. Ya purple cow. Dimana karena Bang Radit punya konteks finance itu yang bikin Bang Radit itu beda gitu. Oke. Nah, ada gak buat di sini yang pekerja kreatif yang pengen tahu, gue juga pengen mempunyai privilege atau keterampilan kayak Raditya Dika dalam bidang finance. Apa satu terminologi atau jargon atau konsep dari finance yang harus gue akuisisi untuk gue memastikan gue itu bisa beda gitu? Untuk bisa beda atau untuk bisa memahami finance? Bisa beda. Bisa beda di finance. Bisa, jadi dia industri content creator nih. Apa satu konsep dari bidang finance yang gue harus ngerti buat bikin gue tuh eksponensial gitu? Eksponensial itu maksudnya untuk dia bikin konten atau buat pengayaan diri? Pengayaan diri. Oh, supaya dia jadi wealthy. Contoh, ya. Oke. Belajar compounding return sih. Lagi-lagi sama kayak kata Naval, compounding return itu adalah keajaiban, itu
Einstein yang bilang ya, compounding return adalah salah satu keajaiban dunia ya. Artinya Keajaiban nomor 8 nih Bang. iya, return yang gulung menggulung. Kalau Naval malah lebih elaborasi lebih panjang lagi, dia bilang apapun yang kita lakukan sama orang itu compounding returnnya juga ada di situ. Lu partneran sama orang selama 8 tahun itu gulung menggulung tuh rasa trust, kepercayaan dan lainnya gitu. Semakin panjang. Lu partneran sama orang baru 2 minggu itu belum dapat tuh rasa ngegulung kepercayaan dan rasa saling mengerti itu belum ada. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus nyari compounding return itu, kalau itu argumennya Naval waktu itu. Nah di dalam finance juga kayak gitu. Begitu kita memahami bahwa kekuatan dari compounding return itu luar biasa, maka yang pertama, kita jadi rajin nabung investasi. Yang kedua, kita juga bisa nahan diri untuk tidak belanja yang aneh-aneh. Karena buat gue mending duitnya buat investasi. Tapi lagi-lagi ini kebiasaan gue dari umur 21 kan untuk invest dan lain-lain. Cuman ini gue lagi di-challenge sama satu buku. Lu pernah baca nggak? Die with Zero judulnya. Aduh, itu gue lagi melatih otot spending gue sekarang justru. Gimana caranya kita bisa spending uang yang baik gitu. Tapi gue coba main peran netizen ya. Gimana caranya tapi bro, gue nggak bisa nunggu sampai titik eksponensial tersebut gitu. Compounding kan sekarang kan terkesan kayak benar-benar kayak kosong banget gitu loh. Nah itu Bang Radit ada tips gak buat orang-orang yang nggak bisa nahan gitu sampai titik eksponensialnya terjadi gitu. Compoundingnya baru berasa. Ya, persoalannya tidak semua yang di dunia ini tuh yang sesuai apa yang kita mau sih. Nggak linear gitu ya. Iya. Kita mau keluar rumah terus mau main tenis tapi hujan. Kok nggak bisa kayak gimana ya caranya supaya tidak hujan? Nggak bisa. Dunia tidak berputar di diri kita kan, masalahnya itu. Tapi persoalannya banyak netizen, banyak orang yang merasa itu kan. Dunia itu harus berputar di sekeliling gue. Nggak bisa gini sama. Kita ngomongin compounding return. Tapi aku tidak cukup sabar untuk menerima benefit dari compounding. Ya mau gimana itu faktanya kayak gitu emang harus lama. Ya udah sih, udah deh. Udah balik lagi deh. Kesana lagi udah balik badan dah. Makanya kita nggak bisa memuasin keinginan kita juga. Makanya memang harus sabar. I see. Oh gue betapa sabarnya gue dari umur 21 udah mulai nabung gitu. Jadi memang mau nggak mau kalau mau dapat benefit dari compounding return itu ya harus jago-jago banget menahan diri dan sabar aja sih gitu kalau menurut gue. Oke. Dan kalau tadi kan Bang Radit ada ngomong terhadap Bang Radit tuh buat podcast juga mengejar rasa keingin-tahuan. Ya. Berarti kan Bang Radit mempunyai open mindedness terhadap gue pengen belajar hal yang baru nih. Tapi pada umumnya atau lebih tepatnya kalau misalnya stereotyping netizen pada umumnya melihat ilmu itu. Ini netizen dari mana sih? Tadi dijadiin contoh kayaknya aneh-aneh banget nih. Pada umumnya itu ngelihat ilmu kan harusnya gratis gitu. Ya. Bang Radit bahkan ikut kelas bahasa Inggris segala macam, menulis gitu. Di era bahkan sekarang nggak tahu Bang Radit mau komentar atau enggak, AI bahkan kan sekarang udah makin canggih ya, gitu kan. AI betul. Itu Bang Radit berasa peranan kelas dan ilmu tuh di mana sih dengan sekarang semua serba ada gitu. Peranan kelas dan ilmu ya. Oke. Yang pertama itu gini deh, gue menjawab pertanyaan kenapa gue beli kelas deh, itu dulu ya. Jadi gue dari sisi gue pribadi nih. Kenapa gue beli kelas ketika informasi gratis di YouTube? Oke, gue kerucutin lagi nih. Kenapa gue beli kelas nulis lagu, bikin lagu, ketika di YouTube orang 1001 bikin tips, bikin lagu. Bule-bule itu banyak tuh, ada channel-channelnya. Kenapa gue beli kelas? Sampai ada yang $250, kalau di Udemy lumayan lah 250.000, 199 itu ada. Kenapa? Karena kalau gue ngeluarin duit, ya berarti ada nilai ekonomi kan yang keluar. Duit itu kan diterima oleh pengelola atau instruktur. Dia ketika dia megang dan dibayar, berarti kan ada rasa pertama profesionalisme untuk bikin kelasnya bagus. Ini kalau kita bicara orang waras yang ngajar ya. Beban mental kan langsung kan. Terus yang kedua, uang itu kan jadi modal dia. Apa modal dia? Modal dia bisa riset lebih lama karena waktu free time-nya dia udah diganti sama uang untuk riset. Dia bisa ngelakuin itu, dia bisa bayar asisten buat ngelola, dia bisa bayar apa segala macam sehingga jadilah sebuah struktur kelas yang rigid dan bagus. Berkat duit 200.000 gue yang dijadikan modal untuk berbagai macam ilmu pengajaran yang dia punya ke gue. Dan kadang kan duit kayak $250 deh di studio.com. Itu kan Charlie Puth yang ngajar. Ya masa di antara waktu dia bersenang-senang dia harus ngajarin gue gratis, Charlie Puth.
Charlie Puth. Kayak gak ada kerjaan lain aja. Iya. Charlie Puth. Kalau Charlie yang rumahnya mungkin di Mangga Besar, yang mau ngajarin apa kan gue juga nggak tahu siapa itu. Charlie siapa itu. Oke. Tapi kan kalau Charlie Puth yang memang udah musisi gede, bikin ratusan lagu, dia bilang gue bikin kelas, cara gue bikin lagu live, gue akan ngelihat gue langsung live. Itu artinya apa adanya, nggak gue cut cara gue bikin dan proses berpikir gue. Ya gue bayar karena ada value-nya kan. Nah kalau argumen gue itu, kenapa gue bayar buat kelas gue? Karena ada value lebih dari tadi. Sisi pengajar yang lebih baik, pedagogi pengajar yang lebih baik, dan semua hal-hal itu. Gitu. Jadi subjektivitasnya tanda kutip yang lo bayar gitu. Subjektivitas dan value kali ya. Iya. Value yang divalidasi harus subjektivitas. Sama gue kan juga ikut ini LinkedIn Learning. Ya kan, dulunya lynda.com. Oke. Dulu tuh lynda.com kita beli tuh buku-bukunya. Sekarang dulu waktu gue mau ikut lynda.com lagi, sudah dibeli sama LinkedIn. Waduh, kaya juga nih LinkedIn. Oke. Akhirnya gue ikut LinkedIn Learning, itu juga gue belajar. Dan LinkedIn Learning tuh rapih lagi. Rapih ada segmen 1, 2. Ya buat gue, kalau gue pribadi ya memang buat nilai tambah itu. Tapi ada juga argumen, aku nggak punya uang bang. Ya udah, yang gratisan juga banyak. Di YouTube banyak gitu. YouTube banyak. Tapi kan bukan berarti orang jadi tidak boleh jualan kelas dong. Interesting. Iya kan? Hanya karena mungkin kita lagi nggak punya budget. Ya itu aja gitu. Gua dulu ada beberapa kelas yang gua nggak beli. Kelasnya Ali Abdal, gua pengen ikut. Kelasnya Ali Abdal itu YouTube Weekend apa ya tuh? YouTube Part Time Academy. YouTube $2,000. Part Time Academy $2,000. Gua nggak sampai hati kalau gua. Maaf aja Ali Abdal ya. Mungkin Ali Abdal nonton nih. Dia nonton. Mungkin Ali Abdal nonton. Sorry bro. I'm sorry bro. Maaf aja. Oke. Kalau buat gua $2,000 itu belum. It's over my budget kalau buat gue. Oke. Karena sekali lagi maaf ya Ali Abdal ya. Buat gue $2,000 itu mungkin gue masih bisa beli bukunya tuh. Bukunya ada di kantor, gue beli. Ya. Feel Good Productivity. $15. Berapa $12? $15. 15 ya masih boleh ya Ali boleh. ya. Ali. Maaf ya Ali. Suatu hari mungkin kalau duit gue banyak banget atau gue ngerasa ada sesuatu yang bisa gue invest balik dari ikut kelas dia, mungkin ya gitu. Mungkin pada waktunya gue masih ngerasa itu, wah cocok nih $2,000 gitu. Karena kemarin aja gue cerita gue beli kelas studio.com yang $250 itu isi komen gue ada yang kayak, wih bang, niat banget bang, $250. Belum tahu di Ali Abdal ada 2.000 ya. Denko $5,000 nggak tahu dia kan. Denko. Iya, Iya. Aku dan kau. bukan. Dan koe. Ya tapi ngomongin kelas ini ada. By the way gue Oke. mau ini dulu. Monggo. Gue ada teman yang ikut kelas Ali Abdal. Oke, monggo. Menurut dia worth it. Menurut dia. Gue juga ikut sih by the way. Oh lo ikut? Gua Worth ikut. it gak? Kalau ditanya secara struktur, fundamentalnya worth it. Oh. Tapi terhadap pengaplikasian eksekusinya menurut gue masih agak, karena gue nggak fair ya, gue mungkin batch 2. Oh. Jadi pas awal-awal lah gitu loh. Sekarang dia udah batch 10 atau 14 gue lupa. Maka perbaikan udah banyak. Benar. Tapi secara modulnya menarik. Soalnya gue tanya ke teman gue kan waktu itu gue pengen ikut tuh. Cuman ya masih kebentur $2,000 itu. Mau ikut terus teman gue, lu harus punya waktu khusus buat Ali Abdal. Nah gue gak punya itu. Jadi maksudnya gue gak punya waktu di mana gue bisa meluangkan untuk ikut si course-nya dia yang tadi itu. Ya ekstrem, dia total tuh 20 kali pertemuan. Ya 20 kali pertemuan dan ada side Benar. side ininya kan. Dia tuh ngomongnya apa ya, pokoknya dia break room-nya. Ya ada break room. Ada break room-nya, jadi kita berempat jadi tugas kelompok lagi gitu. Ya udah gitu di iniin kan. Assess, ada assignment ada juga. assessment-nya, kayak ada house-nya. Ya benar. Ada dorm-dormnya gitu. Ya ada lu Gryffindor atau apa itu ada. Nah jadi maaf kalau buat gue belum. Cuman kalau dulu ya, ini gue cerita terus terang aja nih. Ketika gue dapet job pertama gue directing, itu gue bodoh banget gue. Karena gue gak kuliah film sama sekali kan. Gak ngerti apa-apa gue. Kru dateng naro asisten aja, gue gak tahu namanya sampai gue bilang orang lighting gue, pindahin tuh namanya apa, asisten. Oh asistennya dipindahin, oke. Terus gue nyatet, oh namanya asisten. Jadi gue ada glossary sendiri yang gue pura-pura nanya kru supaya gue gak kelihatan bego-bego amat. Kalau enggak kan, gue kan direkturnya. Ketahuan blow on banget gue. Nyuruh-nyuruh kru padahal gue gak tahu semua terminologi ini kan. Yang menyelamatkan gue ada satu kelas yang gue beli. Jadi ada sutradara dari Hollywood bikin kelas.
kelasnya direkam sama dia full. Jadi ini adalah byproduct dari kelas dia. Untuk orang yang pengen ngintip dan pengen tahu apa sih nih pelajarin. Behind the scene-nya. Bukan behind the scene sih. Kelas beneran pure 100% kelasnya. Oke. Tapi kayak apa ya namanya ya? Gimana ya? Gini. Kayak lu ngajar. Pas lo ngajar tuh ada yang ngerekam. Simulasi. Bukan apa ya? Lo ngajar, pas lo ngajar ada yang ngerekam. Tapi lo nggak address yang ngerekam itu. Jadi kayak cuman behind Kerja the aja scene. ya? Kayak behind the scene. Tapi bener-bener pure 100% isinya. Oke. Kayak CCTV ngeliatin orang Iya, ngerti. belajar. Iya, oke, paham. Jadi kayak lo masuk sebuah kelas ada CCTV-nya Iya. nyala. Ya udah itu diceplok sama dia. Oke. Nah jadi dia tuh juga gak kepikiran bikin itu jadi cantik. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Gak kepikiran. Raw banget jadi. Iya betul. Iya. Jadi gue bikin kelas directing. Berapa 3 hari kalau gak salah. Terus gue rekam semuanya isi kelasnya. Lo kalau mau beli gitu. Beli gue lewat email dikirim. Manual banget. Dikasih dulu bahkan apa Google Drive atau Dropbox atau apa gue lupa deh. Dikirimnya itu gue download. Belajar gue directing di kelas itu. Lihat tuh. Bayangin siapa yang mau jual gitu. Kalau gratisan mungkin nggak kayak gitu kan. Setuju. Kan ada waktu dia yang dia berikan juga gitu. Gitu sih. Oke. Itu ngelebar terhadap kelas ini kan tadi lo udah bahkan bikin statement bahwa emang gua paraphrase lah lo ngomong kayak emang jual kelas salahnya apa gitu kan. Pada umumnya kalau ngomongin kreator ekonomi apalagi yang skalanya lu ya Bang ya, tanpa mengurangi rasa hormat, pasti kan pada umumnya orangnya lebih suka endorsement. Gua. Yang skalanya kayak lu. Oh iya oke. Karena kan memberikan atau bukan impresi ya, tapi pokoknya terkesan kayaknya Lebih mudah. lebih mudah. Oke. Gua dikasih brief ini, gua kerjain beres. Oke. Terus gitu kan ya. Iya. Tapi lu memberanikan diri masuk ke suatu industri produk digital yang tanda kutip bisa dibilangin lebih banyak negatif comments ya buat lu sendiri. Stigma negatifnya. Stigma negatifnya lebih Oke, lalu. Kenapa berani Bang? Apakah karena lu punya konteks finansial kita nggak tahu? Oke. Atau Bagus gimana? nih pertanyaan. Tau gak jawaban gue? Gue gak peduli. Gue gak peduli orang ngomong apa. Gue gak peduli gue. At all. At all. Kayak, misalnya gue bikin apa gak lucu gitu misalnya. Radit garing banget, gak peduli gue. Gue tidak pernah mikirin orang ngelihat gue apa. Selama gue yakin bener gitu loh. Jadi kalau gue ngeluarin produk digital, apa kita bicara konteks apa? Kelas kali ya. Ya. Tiba-tiba gue Cara menulis gitu. Contohnya. ya, which is ada kelas gue 200 ribuan kalau nggak salah. Gua keluarin, terus orang bilang, ngapain sih bikin kelas? Which is sebenarnya terus terang gue belum nemu sih. Ada yang orang ngapain sih bikin kelas dijual gitu belum. Tapi kalaupun ada, gue juga nggak peduli gue. Gue tuh sangat-sangat nggak mikirin yang kayak gitu kalau gue. Karena lu nggak baca komen atau udah emang lu punya struktur otak tuh nggak bisa baca komen seperti itu? Kalau gue baca komen juga ada salah satu penulis favorit gue bilang tiap kali dia dapat head comment dia blink and ignore terus lanjut ke komen berikut. So itu yang gue lakuin. Kalau ada yang bilang Radit nggak jelas garing semuanya, gue ngedip balik lanjut ke komen berikutnya. Move on aja gitu. Iya. Karena gue nggak jahat itu yang satu. Gue nggak jahat sama orang. Gue nggak merugikan orang lain. Gue nggak ngerasa apapun gitu. Kecuali kalau gue jahat ya, gue minta maaf gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Gue coba elaborasi buat lu kebayang ya. Mungkin Yeah. orang-orang berasa kayak seakan-akan kan ya like kita beli baju lah. Yeah. Kan kalau bahasa ekonomi ada buyer remorse kan. Kecenderungan Buyer's orang, remorse, ya, yeah. orang membeli berasa kok nggak enak sih gitu kan ya. Ya. Produk digital kan nggak ada nih abstrak gitu Bener. kan. Jadi buyer remorse-nya kecenderungan untuk buyer remorse lebih Tinggi. tinggi gitu kan. Lalu Nah itu lu bener-bener pure ya udah gue mau apa gitu kan. Gitu aja gitu. kalau gue sih cuman ngelihat kalau misalnya dia nggak suka, maksudnya produknya gue jelek, pasti orang nggak apa namanya ya, nggak akan banyak yang beli. Kalau argumen gue sih gitu aja. I see. Law Gitu of big loh. numbers saja. Jadi 1000 pasti ada satu yang gak suka. Iya. Gitu. Tapi gini. Penting untuk manage ekspektasi, itu yang paling penting. Buyer's remorse itu, ini yang gue selalu praktekin di semua lini produk yang gue keluarin, termasuk digital maupun tidak. Gue harus manage ekspektasi orang yang beli. Oke. Timun Jelita, gue bikin buku fiksi itu fiksi panjang pertama, nggak pernah gue bikin buku fiksi panjang kayak gini. Dulu tuh buku cerita pribadi gue aja gitu, esai pribadi. Gue gratisin chapter satunya Pak. Chapter 1 Timun Jelita gratis, siapa tahu lo cocok sama gaya gue. Gue sebarin.
Penerbit gue minta, penerbit yang modalin, penerbit yang gue minta. Chapter 1 taruh di website lu, gratis orang boleh baca. Oke. Iya, gue gratisin, orang baca, di belakangnya tulisan, kalau suka beli ya, beli orang 10.000 bulan pertama. Oke. Nah, managing ekspektasi itu penting. Kelas, gue jualan kelas. Apa nih, kelas digital yang pakai Zoom lah, itu gue bikin ada 30 kelas nulis waktu itu, pas zaman pandemi. Sama, gue kasih icip dulu juga ke mereka. Bahwa gue managing ekspektasi mereka, ini yang gue ajarin kelas kayak gini. Tahu nggak caranya gimana? Ini gue buka di sini, gue bongkar aja. Oke. Di suatu hari di bulan pandemi, gue bikin cerpen, 5 biji cerpen, cerita pendek. Gue tulis dan gue bacakan di YouTube. Oke. View-nya 2 juta, 1,5 juta, segala macam. Gede lah view-nya. Cerpen ditulis, gue bacain di YouTube. Penulis pada iniin gue, pada WA gue. Lu tuh aneh banget sih. Lu emang gak butuh duit apa gimana? Karena lo taruh di YouTube paling AdSense-nya juga berapa, itu satu. Kedua, lo kan penulis established. Bikin buku aja. Bikin buku, berapa laku lo gini-gini, royalti gini-gini. Oh iya emang pengennya gue gratisin sih di YouTube, gue bilang gitu. Yang mereka gak tahu, semua cerpen itu adalah promo gue sebenarnya untuk bikin kelas nulis gue. Karena semua kelas nulis gue isinya bedah cerpen-cerpen itu. Oke. In a way, lu punya funneling. Betul. Oke. Jadi kelas nulis gue adalah satu cerpen gue judulnya Gerimis. Itu udah 2 juta kayaknya, 2 juta yang baca. Guys, gue bikin kelas nulis Raditya Dika. Yang gue bahas adalah bedah cerpen Gerimis. Lo kalau udah baca dan lo suka, pengen tahu cara nulisnya gimana, gue bongkar semua cara nulisnya. Sold out. Buka lagi, tahu-tahu 30 kelas untuk 5 cerpen. Cuma modal 5 video tersebut itu 5 video. Nah artinya kan teman-teman, ya gue kan tipe yang gak langsung bilang ke teman penulis gue ya. Kayak, lu tuh gak ngerti, ini tuh marketing gue gini. Ya ngapain. Oh. Ya gue cuma bilang makasih ya sarannya, ya udah gitu. Cuma kan mereka gak tahu. Itu funnelingnya lu padahal. Iya. Bahwa itu. Nah balik ke pertanyaan lu. Supaya orang gak ngerasa gak puas. Ya. Berarti kan ekspektasi yang harus kita manage. Itulah kenapa ini cerpennya orang udah ngerasa, oh yang gua akan ikutin adalah belajar soal bikin ini. Begitu dia masuk itu yang memang gua kasih. Jadi gua selalu trying to manage the expectation supaya matching. Berikut dengan harga dan lain-lain gitu sih kira-kira. Oke. Nah ini ngomongin funneling cocok nih sama gue punya poin berikutnya gitu loh. Pada umumnya orang-orang yang akhirnya berani cross the chasm, dia berani ngelakuin ini semua, pada umumnya berasa, ih tapi cringe banget ya, kok gue jualan produk diri gue sendiri gitu loh. Tapi Bang Radit tadi kasih tahu, Gus ini semua funneling gitu loh. Jadi nggak terkesan jualan gitu. Ya kan? Nah, gue mau minta komentar lu nih sebagai orang yang udah ngelakuin ini semua, menurut lu ada tips gak sih atau itu semua tuh seni Gus, itu nggak bisa diajarkan gitu loh. Untuk jualan yang nggak berasa jualan. Untuk jualan yang nggak berasa jualan, gimana ya? Masalahnya gue berasa jualan sih, maksudnya gue ngejual juga masalahnya. Dari sisi kreatornya kan, karena lu udah punya tanda kutip framework untuk ngelakuin, gue ngelakuin itu ada faedahnya nih. Oke, gue nggak tahu dia menjawab pertanyaan lo apa enggak ya, gue nggak tahu ya. Tapi satu hal yang gue tanemin selalu adalah apa nilainya produk ini untuk orang yang beli, oke? Karena kadang di seni itu kita suka lewat. Kadang di seni kita bikin, kita merasa inilah buah pemikiranku, maka belilah. Padahal, nah mereka nggak kayak, oh tunggu nih, keuntungan buat yang baca apa? Value. Beli apa gitu. Nilai yang ditukar. Makanya, contoh stand up comedy gue. Value proposisi gue adalah, bahwa lo kalau beli harga 275.000 atau sekarang 295.000, lo akan lupa 2 jam masalah hidup lo di ruangan itu. Karena gue akan di atas panggung, gue akan membawa lo semua ke sebuah tempat di mana kita ketawa bareng. Lampu mati semua kan. Begitu lampu nyala, keluar ruangan, masalahnya ada lagi. Tapi kan 2 jam lumayan. Gimana? Menarik ya obrolan tadi. Sebelum kita lanjut, aku cuma mau bilang kalau podcast kali ini disponsori langsung oleh Linkit.
Linkit adalah website builder yang bikin kamu punya website keren tersendiri dan bisa jualan digital produk dan hasil ratusan juta dalam waktu sebulan. Jadi bagi kamu yang penasaran, langsung aja bikin Linkit. Dua Tapi kan jam 2 jam lumayan. lumayan hilang. Oke. 2 jam lupa hutang. Nah. Begitu keluar ditagih. Oke. Ya udahlah. Tapi artinya kayaknya gara-gara itu deh. Gara-gara di kepala gua tahu ini value-nya apa buat orang yang beli. Sehingga gue jualannya ikhlas, Pak. Ikhlas tuh nggak malu-malu. Kenapa nggak malu-malu? Karena ini gue tahu ada value-nya buat mereka. Jadi kayaknya itu deh kalau soal feeling. Kemalu-maluan, keraguan itu mungkin kayak dia masih belum tahu ini manfaatnya apa buat orang. Dia nggak percaya diri, dia nggak cukup kompeten gitu untuk ngomongin dia punya informasi itu. Satu atau dua, dia nggak merasa produknya itu cukup layak Untuk dijual dengan harga sekian untuk gitu. ditukar dengan harga sekian gitu. Gue ada kebanggaan tersendiri gue ketika gue jualan tiket stand up comedy gue di harga 275 atau 295. Karena gue tahu teman-teman gue kayak Panji biasanya harganya lebih mahal gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri bahwa kayaknya worth it sih beli tiket gue dengan nilai komedi yang gue bawa. Kayaknya worth it deh karena teman-teman yang lain ada yang jual lebih mahal apa segala macam gitu. Jadi masih ada bangganya, masih ada kayak pengen ngasih tahu orang gitu. Oke. Kayak gimana ya? Paham gak sih maksud gue ya? Iya, ngerti ya. Tapi nggak bisa dikonkretkan jadi framework gitu kan ya. Iya. Kayak butuh digali terus gitu ya. Iya, ayat. Kalau lo mau pakai checklist ya berarti checklistnya adalah supaya pede jualan barang sendiri. Checklist yang pertama, apakah Anda yakin bahwa produk yang Anda tawarkan ada nilai untuk orang lain? Terus checklist yang kedua, apakah Anda yakin nilai yang orang lain dapat sesuai dengan harga yang Anda minta ke orang tersebut, ya kan? Ya paling itu sih kalau mau dibuat checklist ya gitu. Oke. Ini podcast sudah di penghujung karena suara berkelas. Siap. Sebelum ke proyeknya Bang Radit, coba gue elaborasi lagi ya. Iya. Jadi advice terbaik di 20-an, tapi pas lu udah 30-an sekarang udah kepala 4, lu berasa susah. Karena gue coba nyentil ya. Karena lu tadi komentar, lu berasa semua pencapaian lu tuh biasa aja gitu. Buat gua, Apakah itu advice terbaik di 20-an tapi terburuk di 30-an? bahwa Lu berasa tuh semua biasa aja gitu. Jadi di 20-an, orang-orang pada bilang, lu jangan cari validasi eksternal, lu harus cari secara intrinsik. Tapi begitu 30-an, betulan itu mentah-mentah, lu kagak berasa pencapaian. Betul. Semua buat lu relief. betul. Apakah itu bikin lu jadi nggak bahagia? Masalahnya gua nggak apa-apa. Masalahnya gua nggak apa-apa untuk tidak dilihat hebat. Itu persoalan gua. Gua tuh kayak gimana ya? Gua sampai istri gua kadang ngelihat gua, kamu tahu nggak sih kamu bikin buku, kamu nulis ini? Karena gua kayak ya udah gitu loh. Apa ya? Kayak gua biasa aja gua. Pun gua nggak dianggap orang punya pencapaian, itu juga nggak apa-apa buat gua gitu. Dan menurut lu sehat, relationship lu dengan diri lu sendiri kayak gitu. Everything is just relief because you expected to do great things. Iya, buat gua bukan itu yang penting. Nah itu mungkin itu. Oke. Buat gua pencapaian, great things, segala macam bukan itu yang penting buat gua. Buat gua adalah bikin sesuatu yang gua bahagia dan bangga. Nah itu yang penting buat gue. Ketika ngelakuinnya gue ada kebahagiaan dan kebanggaan seperti gue bilang tadi. Sehingga kalau itu luar biasa hebat, buat gue validasi itu nggak terlalu penting gitu. Kapan terakhir kali lu berasa kayak gitu? Kayak lu kayak intrinsically motivated, Bahwa kayak berasa enak gitu. enak gimana nih? Kalau misalnya show sold out, lu berasa sesuatu yang standar kan. Udah ke 60, just another day for me. Yes. Tapi betul. ada gak hari-hari yang lu berasa beda gitu kayak? Ini luar biasa nih. Ada gak terakhir kali kayak gitu? Aduh nggak ada lagi. Ada nggak Nurul? Nurul? Ada nggak ya? Aku pernah nggak kayak gitu? Yo ini yang aku bikin keren banget nih yo gitu. Hah? Itu asisten gua, ikut gua ada bertahun-tahun. Dia ngelihat terus soalnya. Begitu selesai, paling kalau bilang paling ya yang paling mentok ya. Kayak Nurul kan biasanya setelah gua show dia di sebelah gua gitu. Tadi oke juga ya gitu ya. Tadi oke juga ya, tadi pecah juga ya tadi ya. Gitu. Paling gitu. Gak pernah kayak wah gila tadi keren banget ya gini-gini hebat banget ya. Nggak ada ya? Iya. Gak pernah tuh dia saksinya tuh.
Kalau gitu apa Bang? Coba gue sekali lagi deh sebelum kita tutup gitu. Ada gak kayak advice terbaik? Advice yang ya, advice. di 20-an bagus gitu, berasa make sense gitu. Tapi di 30-an kayak enggak deh ya, kayak salah deh itu konsep gitu. Itu mental models di 20-an mungkin oke, tapi di 30-an nggak cocok gitu. Oke, gue nggak tahu nih bener apa salah ya. Cuman yang pernah gue dengar adalah lo harus reward yourself. Itu yang pernah gue dapat advice-nya. Dit, udah nggak usah kerja banget lah, lo reward yourself lah. Bersyukur. Bukan sih, lebih kayak spending duit lah. Oke. Spending duit buat liburan apa segala macam gitu. Waktu 20-an mungkin masih make sense. Tapi ketika udah 30, 40, takutnya kita lupa buat nabung aja sih. Gitu kalau buat gue, itu yang gue lihat. Karena gue punya teman yang kayak gitu. Persis kayak gitu, kayak udahlah ngapain sih kerja mulu kayak gue. Oke. Beli ini, beli itu, segala macam. Sekarang dia udah 30-40 malah balik nanya ke gue gitu. Gimana ya cara nyiapin dana pensiun? Ya maksud gue itu kan pemikiran yang seharusnya ada di umur-umur 20. Justru itu, dana pensiun itu seharusnya dipikirkan ketika jauh belum perlu. Nah saran yang orang-orang kasih sekeliling gue, untuk jangan terlalu nahan diri spending. Karena gue diledekin banyak orang gue waktu itu. Ketika gue dapat bonus gede dari film, gue punya mobil Honda City waktu itu. Terus gue akhirnya beli mobil baru. Honda City gue itu gue beliin Honda City yang baru. Honda City tahun baru. Jadi jadi masih Honda City. City juga. Cuma beda tahunnya ya. Iya. Oke. Sementara manajer gue udah ganti BMW dari Honda CR-V dia dulu. I see. Artinya orang-orang kayak ngapain sih masih Honda aja? Kayak apa ya gitu. Terus gue kayak ya emang kenapa gitu? Enggak, lu harus reward yourself segala macam. Nah kayak itu saran yang buat gua mendingan reward yourself apa segala macam. Kepala 4. Itu di kepala 4 Pak. Kebalik tuh kayaknya tuh. Kayaknya lu udah 45, 40 waktunya reward yourself deh. Karena Die with zero. Ya, die with zero. Oke, siapa? Gua tuh kesulitan banget spending gua asli. Gua mau check out aja gua mikirnya 1000 kali gua. 1000 kali. Karena kalau buat keluarga gua spending banget. Liburan, gua habis balik dari Melbourne kan. Pulang dari Melbourne gua spending buat keluarga gua, tapi kalau buat diri sendiri kalau katanya Dave Ramsey itu muscle buat spending juga harus dilatih kata dia. Spending muscle, nah itu gue lagi belajar sih. Gitu. I see. So buat kalian semua yang tertarik terhadap Bang Radit bisa cek aja link di deskripsi, dan Bang Radit juga bakal ada show ke-61. Iya, Ya. di Pekanbaru. Di Pekanbaru, dan Timun Jelita juga semua udah bisa langsung kita check out aja kan nih. Boleh. Link di deskripsi. Bang Radit mungkin ada 1-2 kalimat untuk penutup podcast hari ini. Ya itu aja sih, terima kasih sudah diundang hari ini. Semoga kalian semua dapat pada akhirnya ya bisa hidup dari passion yang kalian pengen atau hal yang kalian suka, itu aja sih. Sip. Thank you. Stay classy. Aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas.